Selamat pagi semuanya. Apakah suaranya Bu Yeni sudah kedengaran? Sudah, Bu. Ya, baik. Kita akan melanjutkan materi yang terkait hari ini, yaitu membahas terkait dengan pengantar reliability engineering, di mana sebelumnya kita sudah mengirimkan file recording kepada Anda untuk didengarkan terlebih dahulu 1 jam pertama. Hari ini kita akan meng-highlight beberapa hal yang kita rasakan penting. Kemudian kita akan mencoba menggunakan software Maxima untuk membantu perhitungan yang terkait dengan reliability engineering atau reliability analysis. Karena memang betul jika Anda melakukan perhitungan secara manual, Anda akan terbentur dengan berbagai rumus integral dan penggunaan software akan membantu kita mempercepat karena pada dasarnya ujung-ujungnya dari reliability analysis itu adalah bagaimana kemampuan kita menghitung distribusi, menghitung probabilitas. Ya, nah itu akan kita jelaskan. Maka izin dulu share screen. Nah, sementara materi yang kami tampilkan di ULS itu adalah materi week 10 dulu ya, supaya tidak mix up dengan materi berikutnya gitu ya. Nah, walaupun sekarang adalah week 11 ya, mohon maaf sebelumnya karena schedule-nya salah gitu ya. Saya masih mengira minggu 10 itu masih terkait dengan quality control ya, terutama analisis kemampuan proses ataupun sistem pengukuran gitu ya. Jadi minggu ke-10 itu kelewatan. Nah, untuk itu kita akan menggantikannya di minggu ini untuk materi minggu 10 dan minggu 11 kita harapkan nanti kita bisa memberikan berupa video penjelasan sehingga Anda bisa streaming ya. Hari ini kita harus ketemu untuk membahas penggunaan software dan meng-highlight beberapa konsep penting. Ya, sehingga dengan demikian untuk di ULS Anda akan melihat di situ ada materi terkait dengan pengantar reliability engineering. Kemudian ada video penjelasan yang sudah kita share sebelumnya di WhatsApp group beserta review dari distribusi probabilitas kontinu, di mana distribusi probabilitas kontinu merupakan salah satu konsep dasar di dalam reliability analysis. Nah, ini yang terkait dengan review materi start 1 yang terkait dengan variabel acak kontinu atau dia distribusi probabilitas kontinu itu opsional ya. Kalau Anda lupa Anda bisa buka kembali di dalamnya ada berbagai macam distribusi probabilitas kontinu ya Anda pelajari di start 1 mencakup distribusi probabilitas normal, eksponensial ataupun gamma. Tidak banyak ya. Tapi di reliability analysis Anda akan berkenalan dengan lebih banyak lagi distribusi yang sebelumnya Anda belum tahu. However, kita akan diperbantukan dengan software. Yang penting Anda sudah mengerti konsep berpikirnya, ya. Lalu sebelum kita meng-highlight, Bu Yeni akan kembali konfirmasi apakah slide-nya sudah berpindah ke screen-nya sudah berpindah ke slide PowerPoint. Sudah, Bu. Terima kasih feedback-nya. Baik, saya berharap Anda sudah melihat video penjelasannya ya. Karena reliability engineering itu adalah bagian dari QCR, di mana QCR itu adalah mata kuliah kurikulum baru, kurikulum kita yang 2020 kemudian diperbarui segera ke 2021 ya dengan memasukkan unsur Kampus Merdeka yang di mana upacara peringatan 2 Mei 2021 kemarin itu tagline-nya adalah Merdeka Belajar juga ya, upacara secara online. Saya rasa ada beberapa dari Anda harus mengikuti ya streaming YouTube di mana Mas Menteri memimpin langsung upacaranya. Nah, kita memasukkan quality control dan reliability. Jadi reliability ini adalah subjek baru yang baru dimasukkan ke dalam mata kuliah QCR pada kurikulum baru ini. Ya, kenapa? Karena itu mengacu kepada
body of knowledge-nya atau BOK-nya teknik industri ya, BOK-nya teknik industri. Jadi BOK teknik industri, kalau Anda I don't know ya, what is industrial engineering for gitu kan. Saya tidak tahu TI itu sebagai lulusan sarjana teknik industri saya mau ngapain gitu. Saya menguasai bidang apa. Nanti kalau ditanya oleh wawancara waktu Anda mengambil keputusan untuk berkarir secara profesional, ya Anda mesti menjawab ini adalah BOK Anda, Industrial Engineering yang disusun oleh member-member Institute of Industrial and System Engineers ya di Asosiasi TI ya dunia. Nah, Anda bisa apa di situ? Anda bisa bercerita, Anda bisa macam-macam. Salah satunya adalah poin yang telah di-highlight yang di sini, Quality and Reliability Engineering ya. Jadi kemampuan Anda untuk mengelola kualitas dan teknik keterandalan itu kita akan mencoba membekali Anda secara konsep dasar di mata kuliah QCR ini ya. Terus terang, memang materi ini adalah salah satu core kompetensinya Pak Arbi ya, sehingga YouTube-nya video penjelasannya saya pinjamkan ya. Jadi sekarang memang Pak Arbi sekarang lagi studi lanjut ya, sebentar lagi Pak Rahman ya tersisa di laboratorium kami Quality and Performance Management itu Pak Rosi, Bu Evi dan Bu Yeni gitu kan, sisa 3 orang. Jadi mau tidak mau harus ada yang bisa menggantikan kemampuan reliability engineering atau reliability analysis untuk bisa diajarkan kepada mahasiswa ya. Jadi itu mohon dimaklumi kenapa kita menggunakan mix video dari Pak Arbi supaya Anda mendengar langsung dari pakarnya, dan Bu Yeni akan mencoba melengkapi cara berpikirnya lewat berbagai latihan dan memperdalam hal-hal yang kurang jelas ya, seperti itu. Oke, Bu ini akan scroll down dulu sampai ke bawah ya, ke akhir slide ya, sambil mengingatkan Anda ya apa yang sudah Anda lihat di YouTube sebelumnya. Saya tidak akan membahas lebih lanjut gitu ya, hanya beberapa hal yang nantinya akan Bu ini highlight. Baik. Jika ada pertanyaan, guys, do not hesitate to write down in Zoom chat. Later I will discuss. Ya, oke. Nah, ini Anda adalah sebagai sarjana lulusan teknik industri. There's a lot of things you need to measure ya, in the engineering management, supply chain, safety dan seterusnya. Nah, ini juga beberapa aspek yang nantinya Anda bisa berkarir ataupun nggak usah jauh-jauh jangka pendeknya, tugas akhir Anda ya, seperti itu. Nah, ini berbicara tentang aplikasi reliability engineering. Usually we talk about the lifetime ya, umur pakai. Bu ini masih ingat banget gitu pas waktu mata kuliah QCR yang di minggu pertama gitu ya, Anda diminta untuk belajar berbagai alat statistik berdasarkan berdasarkan ISO TR ya, ISO TR berbagai alat statistik untuk mendukung penerapan ISO di organisasi ya. Most of you, some of you ya, many of you choose reliability analysis yang menurut kalian itu menarik ya. Hanya saja banyak yang tidak berani untuk berkecimpung di sana karena alasan kemampuan statistiknya harus mumpuni gitu ya, sehingga ini memang dasarnya adalah statistical knowledge ya, seperti itu ya. Nah, kita berbicara umur pakai ya, umur pakai lifetime. Nah, kemudian di slide ini berbicara berbagai aplikasi di dunia engineering yang bagaimana reliability analysis itu penting banget untuk mendukung keamanan dari pesawat terbang serta kelancaran dari berbagai pesawat-pesawat uji coba yang diterbangkan untuk pertama kalinya oleh Badan Antariksa ya, untuk menjelajah ke berbagai planet gitu. Nah, ujung-ujungnya adalah kita diperkenalkan kepada satu grafis yang menyatakan fungsi antara waktu dan fungsi probabilitas ya. Ini nanti akan Bu ini panggil lagi ya untuk meng-highlight beberapa hal penting.
Saya lanjutkan dulu. Kemudian aplikasi selanjutnya ditunjukkan oleh slide ini adalah Car Maintenance Logbook ya, di mana kartu garansi itu bagaimana menentukan kartu garansinya 5.000 miles ya, Anda harus cek macam-macam ya. Kalau Anda yang punya motor atau mobil itu biasanya tahu ya bahwa kita mendapatkan servis free ya untuk beberapa tahun pertama serta beberapa kilometer pertama. Kalau di luar negeri satuan jaraknya itu mereka pakai miles ya. Kalau kita kilometer ya, berdasarkan kilometer penggunaan. Nanti ini erat kaitannya dengan domain ya, domain yang kita pakai di dalam analisis reliability engineering ya. Kemudian ini berbicara tentang bagaimana peranan TI di dalam reliability ya, reliability analysis ya. Ini kerja gotong royong dari berbagai ilmu ya. TI memainkan peranan di mana TI memainkan peranan di kemampuan menghitung estimasi probabilitasnya dalam rangka mengusulkan maintenance scheduling ya, maintenance planning yang kita sebut sebagai total preventive maintenance. Nah, ini ada juga yang teman-teman mengambilnya untuk dijadikan TA ya. Nah, itu kelanjutannya dari mata kuliah ini atau beberapa materi minggu ini adalah maintenance management atau manajemen perawatan. Ada mata kuliah konsentrasi yang bisa Anda pilih ya. Lalu kita lanjutkan, ini adalah perjalanan dari maintenance. Saya abaikan dulu maintenance ini. Pak Arbi mencoba menghubungkan bahwa reliability itu erat kaitannya dengan maintenance, ya, sehingga keluarlah konsep bahwa ada juga yang melakukan reliability analysis berbasis maintenance, ya, seperti itu. Nah, ini reliability-nya beberapa elemen penting. Anda juga ditunjukkan oleh di sini adanya backup curve ya, satu kurva yang sangat alamiah dari umur pakai ya, umur pakai dari umur pakai dari sesuatu yang mau kita bahas ya. Nah, apa yang kita bahas di sini? Apa yang kita bahas ini macam-macam ya. Yang kita bahas ini bisa lifetime atau life cycle of a product ya, product. Ya, seperti lampu ya, lights atau light bulb ya. Berapa lama dia dinyalakan, berapa jam pemakaian sampai dia mati dan tidak bisa berfungsi. Kemudian kita juga berbicara tentang reliability related to the lifetime yang terkait dengan komponen komponen dalam suatu sistem yang lebih lengkap. Contohnya misalkan bayangkan mesin gitu ya, kita berbicara tentang komponennya. Nah, semester lalu kita baru memiliki proyek kerjasama dengan industri ya, kemudian dia punya data reliability sama data kerusakan yang begitu banyak di salah satu mesin pentingnya, kemudian dia memberikan kepada salah satu mahasiswa kita untuk membahas ya. Jadi mereka membahasnya terkait dengan komponen ya, komponen dari mesinnya di sini itu ada katakanlah lebih kurang 100 komponen gitu ya. Nah, bagaimana dari 100 komponen itu kita memilih critical komponen ya, komponen yang kritis. Nah, komponen yang kritis itu kemudian akan menjadikan objek pembahasan kita berdasarkan data kerusakan atau data reliability yang sudah dimiliki. Nah, ini ujung-ujungnya adalah berpikir terkait dengan komponen itu jangan sampai rusak, kita sudah bisa tahu gitu ya. Kita sudah bisa tahu seperti car maintenance logbook tadi ya. Mereka sudah tahu bahwa bearing itu akan rusak jika dipakai misalkan 120 miles gitu. Sehingga mereka buatlah kartu garansi itu 1000 miles, 120 miles kan tadi, 1000 miles dia sudah harus dirawat ya, sudah harus diperbaiki, harus diservis gitu. Jadi dengan kita mengetahui informasi seperti itu, kita bisa melakukan aksi terlebih dulu, jangan sampai rusak ya, jangan sampai rusak. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalkan kita nanti ketemu komponennya itu ada metriknya ya, yang nanti Anda pelajari ya. Ini tulis di sini, ada kita kenal sebagai lifetime matrix ya.
indikator di dalam reliability analysis. Salah satu yang paling beken itu disebut sebagai MTTF atau between failure, ya. Mean time to failure or mean time between failure, ya. Nanti di beberapa slide Anda akan menemukannya. Nah, jadi dari kembali lagi ceritanya yang di perusahaan tersebut, ya, dia punya berbagai macam komponen, dan kalau Anda mahasiswa, Anda tidak mungkin membahas 100 komponen tersebut. You don't have enough time to finish your final project within 6 months, ya, tidak mungkin. Sehingga kita harus memiliki kemampuan untuk memilih. Nah, bagaimana memilih komponen yang harus kita analisis itu ada salah satu tahapannya, ya. Bisa menggunakan FMEA, ya, bisa menggunakan tabel analisis Pareto, ya, untuk memilih critical komponen yang kita bahas, ya. Kemudian let's say keluar komponen A gitu, ya. Nah, A ini punya data, ya, data kerusakan, data reliability engineering dan seterusnya. Ketemulah katakan, ya, MTTF, salah satu metriknya adalah 3 bulan, ya, 3 bulan. Nah, kalau kita sudah tahu mean time to failure-nya dia 3 bulan, dalam tiap 3 bulan komponen A akan rusak. Maka sebelum 3 bulan, lakukanlah maintenance, ya, lakukanlah perbaikan supaya mesin itu tidak rusak, ya. Karena mesin yang rusak dadakan dan tidak kita ketahui, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diperbaiki, ya. Nah, gampangnya misalkan Anda having relationship with your girlfriend or boyfriend gitu. Kalau Anda bisa mempredik ini kapan pacarku itu ngambek gitu, dan kita sudah tahu cara mengovercome-nya, maka gangguan-gangguan relationship itu akan menjadi cepat sekali, singkat gitu, sudah singkat aja sudah reda gitu. Tapi kalau kita tidak bisa mempredik, ya, ini what happened to my partner gitu, apa yang terjadi, apa yang kita lakukan sampai mereka gondok, ngambek gitu kan. Terus kita juga nggak menemukan cara untuk memperbaikinya. Akhirnya relationship itu akan vakum untuk sekian lama, ya. Nah, itu diilustrasikan dengan industri itu sama. Jika suatu mesin, kalau Anda bisa mempredik, oh ini sebentar lagi akan komponen A akan rusak gitu. Cara memperbaiki komponen A seperti ini. Nah, kita bisa predik, ya, kira-kira downtime-nya akan terjadi sekitar 30 menit gitu. Nah, dibandingkan kita belum melakukan any analysis, any reliability analysis, any maintenance analysis before, ya, tiba-tiba komponen A rusak, kita masih cari-cari ini apa yang rusak, BK, CK, DK, EK dan seterusnya gitu, sampai ketemu komponen A. Itu aja sudah membutuhkan waktu lebih dari 30 menit. Belum komponen A ini cara memperbaikinya seperti apa? Dulu cara memperbaikinya apa gitu. Lalu trial and error. Akhirnya bukan hanya komponen A yang rusak. Waktu memperbaiki komponen B, C dan D-nya berturut-turut rusak, ya. Nah, itu memakan waktu lebih lama. Ini cerita beneran, ya, kalau suami saya lagi perbaiki mobilnya Chevrolet itu, ya, rewel gitu kan, nggak nemu, akhirnya butuh waktu yang lebih lama gitu, ya, butuh waktu yang lebih lama untuk kemudian baru ketemu gitu. Nah, alangkah baiknya itu semua bisa diprediksi terlebih dahulu. Nah, itulah kegunaannya reliability analysis. Nah, lanjut lagi, ya, ketika kita berbicara tentang reliability analysis, ya, kita berbicara selain produk, komponen, kita berbicara juga dengan sistem, ya. Sistem yang ketiga adalah sistem yang lebih kompleks. Sistem yang lebih kompleks itu dalamnya itu ada beberapa komponen, ya. Kayak kalau kita cuma dulu membahas satu lampu, ya, mati ya sudah gitu. Nah, kalau sistem itu lampu yang dipasang secara serial gitu kan. Satu rusak semua. Tapi kalau lampu yang dipasangkan secara paralel, yang atas rusak, yang bawah masih bisa jalan. Jadi masih bisa gitu, ya. Nah, analisis yang terkait reliability analysis yang terkait dengan sistem itu lebih kompleks, ya. Jadi kita selalu belajar mulai dari yang sederhana, ya. We will start with one product or an item or a component, ya, seperti itu. Nah, usually kita akan diperkenalkan oleh life cycle curve seperti bathtub ini, ya.
petak ini. Itu sudah dijelaskan nanti memang Bu ini butuh lagi itu untuk menerangkan beberapa hal ya. Sampai di sini dulu. And you also can lower your hand now. Thank you. Oke guys, so ini yang Bu Yeni tadi sebut sebagai life metric ya, lifetime matrix ya. Nanti Anda akan bisa menghitung ya. Sebenarnya lifetime matrix ini sangat gampang ya, sangat gampang seperti apa namanya yang kita lakukan sehari-hari. Gampangnya mean time to failure or mean time between failure ya. Jadi biasanya kalau Bu Yeni pakai bola lampu itu jangankan Bu Yeni pakai bola lampu, waktu beli itu Anda kalau perhatikan bola lampu itu ada ditulis sama si tukang jual lampunya ya, beli tanggal berapa gitu. Nah waktu dipasang Bu Yeni lagi tulis lagi spidol ya, terus pasang di ini, nanti waktu rusak kita bisa lihat, oh ini habisnya kira-kira berapa lama. Begitu juga dengan LPG yang di dapur ya, cuma sobek kalender kayak gini, kalau kalian masih punya ya kalender kayak gini ya, kayaknya sudah enggak ini, tapi BCA suka memberikan kalender kayak gini dan enak banget ya, ada apa cap go-nya, ada Imlek-nya, ada penanggalan Jawa, penanggalan Chinese-nya semua lengkap gitu. Nah, biasanya cuma tarik satu kertas ini ditempel ke LPG ya. Terus kemudian LPG-nya habis ya. Nah, itu kita bisa ngukur tuh waktunya ya, supaya kita bisa mempredik nanti barangkali kalau rumahnya yang agak jauh di desa gitu kan. Beli LPG kan nggak gampang. Kalau ini kan depan rumah aja deket dekat Ubaya ya, dekat apartemen Metropolis itu ada satu sumber jual LPG Tamis ya itu lengkap banget gitu. Nah itu gampang. Tapi inilah salah satu logika yang terkait dengan bagaimana menentukan mean time to failure or mean time between failure yang nantinya materi minggu depannya kalian akan lebih banyak menghitung secara sederhana seperti itu ya. Lanjutkan, ini adalah materi distribusi probabilitas kontinu yang review dari statistik 1, sedangkan software maksimanya akan kita pakai gitu ya. Guys, yang belum bisa download softwarenya, kita akan tunjukkan ya, Jadi tinggal copy paste linknya ini. Kemudian Anda ke browser ya, Anda paste ya. Jadi tadi lihat sekitar 70% sudah bisa ya. Ini bagian belum bisa ya. Anda ke browser paste ya, keluarnya adalah tampilan seperti ini ya. Maxima Computer Algebra ya. Ini adalah open source software ya. Jadi free, tidak ada batasan trial periodnya, tidak ada batasan waktunya. Kemudian Anda klik download ya. Anda klik download, di sini banyak sekali bla 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 ya, karena Bu ini Windows ya, Bu ini pilih Windows ya. Anda kalau MacBook pilih MacBook ya. Windows. Kemudian Bu ini pilih yang paling atas ya, latest 5.44 yang Win64 atau Win32 ya. Ini tinggal klik ya. Klik sudah, Anda akan mendapatkan layar seperti ini ya. Ini kemudian Anda klik download latest version ya. Nanti berarti keluarnya Bu ini itu maksima 5.440 Win64 ya, seperti itu. Ya. Nah, setelah Anda save di folder yang diinginkan, tinggal run ya, install seperti biasa. Nanti akan mendapatkan setelah install seperti biasa, Anda akan mendapatkan softwarenya seperti ini ya. Maxima setelah terinstall ya, WX Maxima GUI for Maxima. Anda klik ya. Kalau dibuka aplikasinya seperti ini guys. Ya. Nah, ini yang nanti akan kita nulis ya, rumus fungsinya di sini, dan kita akan berhitung ya, di situ untuk membantu. Jelas lah ya, distribusi probabilitas kontinu terutama gamma dan seterusnya itu susah banget. Kemarin nemeni kakak tingkat Anda untuk lomba ya.
wah yang keluar banyak distribusi gamma eksponensial. Ngitung kalkulator dan Excel sudah tidak mumpuni, gimana menghitung integral. Nah, Maxima ini bisa membantu ya. Nah, ini guys, Anda harus sampai ke bisa download ini ya sambil menunggu highlight dan latihan. Mungkin yang belum ya segera ke link tersebut ya, segera link ke tersebut download segera download ya. Untuk membantu Anda, Bu Yeni akan paste di chat room ya. Jadi Anda bisa langsung ke sana ya. However, untuk teman-teman yang sudah, terima kasih banyak atas supportnya ya. Sudah mendownload. Oke, baik. Next, apa ini? Oh, ini menjelaskan apa ya? Kita mereview beberapa konsep statistik dan konsep statistik yang akan kita gunakan adalah distribusi probabilitas kontinu ya. Kalau Anda menjadi dosen, Anda akan tahu ya bahwa ini seperti Bu ini yang ngajar beberapa kali gitu kan ya, berkali-kali bertahun-tahun gitu. Ini adalah mata kuliah 1 minggu ke-13 mulai 12 sampai 14 ya, seperti itu ya. Nah, kita akan mereview ya distribusi probabilitas kontinu yang akan Anda pakai itu banyak ya. Eksponensial kah, Weibull kah, gamma, Erlang, hypereksponensial, dan log normal ya, serta distribusi normal. Yang paling umum yang terkait dengan apa ya? Pergantian itu ya. Ini berdasarkan pengalaman ya. Jarang banget normal. Jarang banget gitu ya. Eksponensial, kemudian keluarga yang eksponensial itu Weibull gamma gitu kan. Log normal itu beberapa distribusi yang umum gitu. Dan mungkin this is your first time ya berkenalan dengan distribusi selain 3 yang Anda umum pelajari di satu, yaitu normal, eksponensial, sama gamma. Ya, ini ketambahan beberapa. Oke guys. Nah, ini adalah tugasnya yang diminta untuk dikerjakan sebagai maksima ya. Dikerjakan dengan menggunakan maksima ya, menggunakan maksima ya. Oke, sampai di sini sebelum Bu ini lanjutkan ya, jadi ada beberapa slide yang berikutnya Bu ini tambahkan itu berupa highlights dari materi-materi atau slide sebelumnya dan video yang sudah Anda dengarkan sebelumnya ya. Jadi ketika kita berbicara tentang reliability analysis, maka ujung-ujungnya itu adalah berbicara tentang probabilitas ya. The ability of us to calculate the probability ya. Tapi probabilitas apa? Ya, probabilitas ya di sini ada terjemahannya. Definisi reliability ini sering ya di slide minggu ini ada, slide minggu depan ada, dan seterusnya. Intinya adalah probabilitas ya. Sistem itu berfungsi ya dalam kurun waktu tertentu. Sehingga di sini itu nanti kalau Anda melihat berbagai fungsi atau grafik dari reliability analysis yang Anda lihat di bawah, apakah ini gambar yang A yang sudah pernah tadi kita introduce sebelumnya, kemudian gambar yang B itu adalah beta value hazard curve ya atau lifetime curve ya, atau yang baru Bu ini tambahkan gitu ABC. Apapun grafik yang terkait dengan analisis reliability yang terkait dengan reliability analysis itu biasanya ada 2 domain ya. Domain sumbu X yaitu biasa berbicara tentang waktu ya, time. Jadi di sini itu time ya, time. Kemudian di sini juga berbicara tentang time ya. Anda lihat di situ itu domainnya. Berkali-kali Pak Arbi menyinggung bahwa domain kita adalah time ya. Karena we talk about the lifetime ya, we talk about the lifetime of product, or lifetime of component, or lifetime of system ya. Pasti domain salah satu domainnya adalah
waktu ya. Kemudian yang satunya adalah sumbu IE. Apakah itu probabilitas ya. Jadi macam-macam probabilitasnya. Nah, probabilitasnya ini biasanya dikaitkan dengan probabilitas berfungsi atau probabilitas tidak berfungsi ya. Jadi a probability of failure or a probability of availability ya. Jadi cuma dua itu saja ya. Cuma probability-nya macam-macam nantinya. Anda akan mengenal istilah yang disebut sebagai fungsi kerusakan ya, fx. Anda akan mengenal laju kerusakan, hazard rate. Anda akan mengenal juga reliability function atau RT ya. Jadi di sini Bu Yeni akan menekankan kembali beberapa simbol statistik ya beserta beberapa latihan gitu ya. Yang intinya adalah dua domain yang kita bahas adalah berbicara dalam domain waktu dan kemampuan kita menghitung probability. What kind of probability? Any kind ya. You can predict the failure rate, you can predict the reliability function, you also can predict the hazard rate dan seterusnya ya. Keluarnya adalah probability ya, probability produk ini berfungsi atau tidak, probability barang ini rusak atau tidak ya. Enak kan ya, target akhirnya cuma satu titik gitu, enak kan seperti itu. Nah, however, ketika kita berbicara tentang domain time, T di sini ya, T di sini ini tidak melulu jam ya. Kalau lampu memang T-nya adalah jam pemakaian ya. Kalau kita ngomong light bulbs ya, jam pemakaian. Kalau kita berbicara tentang light bulbs ya, itu T-nya memang jam pemakaian ya. Tapi kalau kita berbicara yang lain, misalkan kita berbicara tentang mobil ya, kita berbicara tentang mobil, agak susah ya untuk menghitung jam pemakaian ya. Biasanya diukurnya dari mileage ya, atau apa, kilometer jalan ya, kilometer jalan. Nah, itu sama aja dengan kalau Anda punya Garuda membership ya, flyer mileage. Anda terbang berapa kali, bukan dihitung berapa kalinya, tapi jarak berapa. Bu Yeni bisa cuma terbang satu kali, tapi dari Surabaya ke UK, wah jarak tempuhnya jauh gitu. Nah, itu mileage gitu. Pesawat yang bawa juga butuh bekerja lebih jauh, lebih apa ya, menempuh kilometer yang lebih jauh, walaupun cuma satu kali perjalanan, misalkan seperti itu. Ya, terus kemudian ada juga misalkan apa namanya, berbicara tentang yang lain, misalkan seperti apa ya, jetekan lampu gitu kan, apa itu, sakral ya, sakral lampu gitu kan. Sakral lampu itu tidak tergantung dari jumlah pemakaian, tapi berapa jetekan gitu kan. Tahu tuh ya, sakral lampu yang ini kan, tik tak gitu kan, tik tak kayak anak saya itu suka sekali mainin tuk tak gitu kan ya. Nah, berapa kali klik-klikan gitu. Nah, ini sangat tergantung dari jumlah klik-klikan. Apapun itu, ini kita sebut sebagai domain waktu ya, domain pemakaian ya, waktu pemakaian seperti itu ya. Sehingga di sini digambarkan bahwa T can stand for product calendar age ya, seperti sakral lampu, also mile age ya, jarak tempuh, ataupun ini apa, cas-casan baterai ya, daya sudah berapa jam pemakaian seperti itu. Nah, saya rasa cukup jelas ya yang mau saya highlight ya, dua domain ini, probability dan T-nya. Nah, sekarang kita akan mengenalkan Anda kepada fungsi probabilitas ya, fungsi probabilitas. Memang sih di video penjelasannya sudah dijelaskan sama Pak Arbi ya, dijelaskan sama Pak Arbi, terutama terkait dengan apa namanya, grafik yang sebelumnya di depan gitu ya. Pak Arbi suka menggunakan RA gitu ya, RA. Jadi ini simbol variabel random itu boleh diganti ya, boleh diganti apapun gitu ya, asal Anda ngerti ya. Jadi ini menunjukkan bahwa probabilitas suatu produk atau komponen atau sistem berfungsi setelah waktu T ya. Jadi yang ditanya itu adalah yang sebelah kanannya ya. Nah, sehingga di sini ditulis RA oleh Pak Arbi ya.
Ya, jadi misalkan kita simbol sebagai kalau A-nya adalah 10 jam, probabilitasnya itu adalah 98%, itu artinya alat kita sudah berjalan, misalkan baterai HP ya, baterai sebuah mobil listrik sudah digunakan 100 jam pemakaian, tapi di kemampuan dia berfungsinya masih 98%. Berarti komponen tersebut masih andal ya, masih andal. Ya. Seperti itu. Jadi di sini berarti R100 itu artinya probabilitas umur pakai masih bisa berjalan di atas 100, itu disebut sebagai reliability fungsi ya. Misalkan keluar angkanya 0,98. Nah, ini adalah tugas kita untuk menghitung. Tapi depannya ini adalah kemampuan Anda untuk menulis secara notasi statistik. Ya. Paham ya sampai situ ya? Nah, sekarang bisakah Anda mencoba menulis notasi statistik dari contoh 1 dan 2? Ini buku ya, karangan dari seorang warga negara China, tapi kuliah atau jadi profesor ya di Universitas Amerika. Jadi dia suka memberikan contoh-contoh yang terkait dengan energi terbarukan, karena memang orientasi reliability itu sekarang ke teknologi green ya, green technology ya, bagaimana membuat mobil listrik ya, bagaimana membuat rumah dengan panel surya dan seterusnya. Sehingga beberapa contohnya menarik bagi Bu Yeni ya, karena dia mencoba mengkaitkan dengan teknologi-teknologi atau peralatan engineering seperti itu ya. Silakan guys, Anda bisa mencoba mengerjakan yang pertama dan kedua. Jawabannya bisa direct private chat ke Bu Yeni, nanti Bu Yeni akan lihat ya responnya. Ya, jadi yang pertama, di dalam sebuah industri energi terbarukan, pemilik dari taman ya, sebuah taman solar park ya, seperti di UTC itu ada di tengah-tengah kolam itu ada solar park tapi kecil ya, would like to know the reliability of photovoltaic ya, itu panel surya ya, itu dari sistem panel surya diharapkan bisa berakhir pada saat T ya, jadi berharap pada saat umur 20 tahun itu masih bisa berjalan sebagaimana mestinya ya. Ini gampang kok ya cara menentukan notasi reliability function-nya. Yang kedua adalah sebuah mobil listrik mulai memasuki masyarakat. Ketika ditanya, masyarakat itu berharap bahwa baterai ya, mobil listrik itu kan salah satu komponen terpentingnya itu adalah kemampuan baterainya menyimpan energi kan, itu bisa mencapai 100.000 kilometer ya, dengan harapan bahwa sampai 100.000 kilometer baterai itu masih bisa berfungsi ya. Saya rasa tidak susah guys, ini hanya melatih Anda menulis notasi statistik untuk fungsi reliability. Oke, silakan. Ditunggu jawabannya. Bu ini tidak bahas. Ya, jadi ada juga yang menuliskan, Bu, boleh enggak saya gantikan T-nya menjadi 100.000? Boleh saja ya, tapi kita akan mencoba menulis secara notasi statistik seperti ini. Nah, Bu ini akan berharap Anda memahami ya, apa arti RT. Nah, Bu ini akan sampling ya, sampling bertanya apa arti RT di sini? Ya, probabilitas apakah RT? Ivan Derek 064. Iya, Bu. Apa definisi dari probabilitas atau fungsi RT? Maaf Bu, saya baru kembali dari toilet. Oh, oke. Ya. Ada yang mau ini? Jeremy? Jer? Apakah ada Jeremy di sini?
RT itu probabilitas ketahanan pada saat waktu T. Ya, probabilitas suatu produk atau komponen atau sistem masih bisa bertahan atau berfungsi ya, masih bisa bertahan atau berfungsi setelah T ya, setelah T pada waktu dan setelah T ya. Jadi ini adalah probabilitas bisa berfungsinya. Oke, Clara, terima kasih ya. Jadi RT. Jadi kalau kita berbicara tentang reliability, maka kita menggunakan fungsi RT. Ya. Nah, Bu ini akan mengkaitkan RT dengan fungsi-fungsi yang lain ya, fungsi-fungsi yang lain ya. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya ininya. Jadi ini probabilitas fungsi dari sepanel surya itu diharapkan bisa berfungsi sampai waktu umur melebihi waktu 20 tahun. Kalau yang ini fungsi keterandalan dari baterai mobil listrik diharapkan bisa berfungsi setelah pemakaian di atas 100.000 kilometer. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini di depan sudah ada ya, dan 3 fungsi ini akan kita gunakan nantinya banyak di dalam perhitungan untuk menghitung fungsi reliability dan fungsi failure-nya ya, kegagalannya ya. Jadi mohon perhatikan baik-baik guys ya, simbol-simbol ini yang akan kita pahami ya. Satu, kita berbicara tentang FT ya, fungsi kerusakan ya, fungsi kerusakan. Fungsi kerusakan. Jadi Anda akan mengenal apa itu fungsi kerusakan ya. Fungsi kerusakan itu kalau misalkan Bu ini gambar ya, seperti grafik yang tadi ini domain T, kemudian ini adalah FT, maka fungsi kerusakan setiap barang bisa berbeda-beda. Katakanlah misalkan fungsi kerusakannya berbentuk grafik seperti ini ya, berbentuk grafik seperti ini, distribusi normal ya, atau bisa eksponensial, ini, yang titik-titik ini eksponensial ya. Banyak produk yang seperti itu ya, fungsi kerusakannya lebih tinggi di awal-awal seperti itu ya. Coba perhatikan dulu yang grafik biru full tanpa garis putus-putus ya. Nah, kalau fungsi kerusakan FT itu adalah satu garis ya, satu garis ya, ini FT. Ini FT pada saat T tertentu. Kemudian ini FT pada saat T tertentu, ini FT pada saat T tertentu. Sampai satu saat Anda menghitung di sini ya. Nah, kalau Anda menjumlahkan ini semua, itu namanya FT besar ya. Jadi yang merah itu adalah FT besar ya. Jadi F kecil T itu adalah fungsi probabilitasnya, fungsi kerusakan, kita sebut sebagai PDF, sedangkan F besar T ya, F besar T ya, beda ini adalah kumulatifnya, ini adalah kumulatif density function-nya ya, di mana di konsep satu Anda sudah belajar bahwa fungsi kumulatif untuk distribusi diskrit, kalau diskrit ya, saat kalau Anda punya variabel random X gitu kan, kemudian punya probabilitasnya, ini keluarga yang nggak punya anak, keluarga punya anak 1, keluarga punya anak 2, ini probabilitasnya misalkan 0,5, 0,3, 0,2, totalnya harus sama dengan 1. Kalau di diskrit itu cara menjumlahkannya seperti biasa, ini ditambah. Tapi kalau di continue, cara menjumlahkannya nggak boleh pakai tambah, tapi pakai integral. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan maksima untuk membantu menghitung integral. Wah, Bu ini sendiri sudah nggak ingat integral kalau nggak dibantu oleh kalkulator dan software seperti itu ya, guys. Nah, jadi ini ya. Jadi garis persatuan itu yang garis biru ini disebut sebagai fungsi probabilitas, dan fungsi probabilitas ini terjadi sepanjang T, di mana T continue ya, bisa terjadi di 0,1 tahun, 0,2 tahun, 0,005 tahun, 0,127 tahun ya. Intinya
T-nya continue desimal ya, sehingga ketika kita ingin menjumlahkan dia, maka kita menggunakan fungsi kumulatif yang disebut sebagai F besar T ya, di mana kita akan menggunakan integral ya. Nah, sisanya sisi satunya itu adalah warna yang orange ya, orange atau kuning ya. Kuning. Nah, ini sisi yang satunya adalah RT, bisa berfungsinya ya. Jadi komplit sudah ini RT ya. Seperti itu. Sehingga tidak heran loh ya, tidak heran kalau Anda menggunakan rumusan dan Anda menggunakan rumusan value ya, ditambah berfungsi reliability, ya itu totalnya akan sama dengan 1. Sama dengan 1 ya. Jadi kalau gagalnya 0, gagal sebelum T, jadi posisi T atau A di sini ya, ini T-nya. Sebelum T itu gagalnya 30%, maka berfungsinya 70%. Jumlahan FT dan RT itu sama dengan 1, sehingga Anda akan mendapatkan rumusan seperti ini ya guys ya. Jadi fungsi reliability itu sama dengan 1 min tidak berfungsi. Begitu kebalikannya. Fungsi gagal itu diperoleh dari 1 min barang itu berfungsi ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau secara statistik ya, kita kalau bilang distribusi diskrit jumlahnya harus sama dengan 1 ya. Kalau continue maka di sini ditulis ya, jika kita punya satu fungsi statistik FT, kalau kita jumlahkan dia dari 0 sampai tak terhingga ya, di mana ini adalah kumulatif dari fungsi kerusakan, maka dia akan mendekati 1 ya. Jadi kalau semua fungsinya ini dari T sama dengan 0 ujung sini sampai ujung sini, kalau dijumlahkan total probabilitas itu 1 ya. Kemudian kalau kita pecah, maka FT di sini itu adalah rumusnya dari 0 sampai T ya. Dari FT dt. Sedangkan yang RT ini disimbolkan sebagai dari T tertentu sampai tak terhingga ya. Jadi kalau yang FT itu dari 0 sampai T ya, ini yang FT ya, FT. Sedangkan yang satunya lagi yang ini RT itu dari T sampai tak berhingga ya. Jadi itu asal usulnya ini FT, kemudian ini yang RT ya, sampai tak berhingga. Itu di sininya tetap FT dt. Ya, kita berkenalan dulu dengan 3 hal ini ya guys. Ya, seperti itu. Oke, nah di sini fx dx ini, mohon maaf ini Bu, ini ganti menjadi ft dt ya. Kita pakai simbol T semua karena kita berbicara domain waktu sekarang ya. Itu nanti kita akan berkenalan dengan 3 simbol: fungsi satuan dari kerusakan, satuan waktu, fungsi kumulatif F besar T, dan fungsi reliability RT ya. Itu 3. Oke ya. Ada pertanyaan sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan? Nah guys, ini coba dilihat dulu bagaimana hubungan antara RT dan FT tadi kan sudah ya, RT dan FT. Nah sekarang kita pakai soal yang sederhana ya. You remember ya, ulangi, di mana FT kalau ditambah dengan RT itu sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Sehingga kita mendapatkan rumusnya RT bisa diperoleh dari 1 min FT. Nah, sekarang ya, ini sekali lagi ya, ini ada latihan soal ya.
High transportation reliability is critical to our society, ya. Jadi keterandalan dari pengemudi maupun mobil yang berada di lalu lintas itu sangat penting bagi sebuah masyarakat. Apalagi kemarin begini dengar berita ya, di Inggris ya sudah mulai mereka mengizinkan mobil tanpa awak, mobil tanpa supir ya. Mereka sudah menggunakan industri teknologi industri 4.0 ya untuk mengoperasikan mobil tanpa supir ya, tanpa supir. Kalau sekarang sih sudah ada ya mobil kita ya, kayak kalau kita nyetir maju mundur kan bunyi ya kameranya titit titit, tapi yang mau ngambil keputusan masih si drivernya. Oh ini bunyi dari mana gitu. Oh kiri, berarti di kiri sudah ada barang, kita jangan ke kiri lagi. Dari belakang berarti kita jangan di belakang lagi. Nah itu sistem kerja yang sama. Nah sekarang itu drivernya bukan lagi manusia tapi machine learning gitu ya, machine learning. Nah high transportasi reliabilitasnya, keterandalan dari pengguna jalan itu menjadi hal yang kritikal untuk society. Karena penggunaan mobilitas dari manusia ya itu sekitar 1,5 tahun yang lalu mobilitas kita tinggi, sekarang kan mobilitasnya agak rendah. Tapi apakah Anda sudah keluar rumah ya? Oh, ini kadang 1 minggu memang harus ke rumah yang di Trawas ya. Oh, sudah rame ya, sudah rame gitu ya. Kadang kaget-kaget sendiri ya. Apalagi kalau jam 5 sore itu kalau keluar ambil uang atau belanja gitu kan. Ya, tapi Anda harus paham ya bahwa dosen Ubaya sudah vaksin pertama semua gitu ya. Vaksin karyawan Ubaya sudah vaksin pertama semua ya. Nah, between 2008 sampai 2016 sekitar 8 tahun terakhir China telah membangun banyak high speed rail ya. Tol-tol, jalan bebas hambatan gitu kan. Jadi memang itu yang ditempuh oleh presiden kita ya untuk membangun perekonomian. Nomor 1 pembangunan infrastruktur ya. Beberapa tahun yang lalu kalau kita jalan-jalan ke Malaysia gitu, waduh jalannya sudah lebih bagus daripada Indonesia. Jangan dibaca lagi, jangan dicabut lagi. Oke guys, sudah kedengaran suara Bu Yeni ya? Ya, sudah Bu. Oh, ya biasa ya, recording ya. Oke, nah ini Anda bisa menghitung value rate-nya ya, tingkat kegagalannya dari pengguna jalan selama 8 tahun terakhir ya. Tingkat kegagalannya dari situ kalau yang namanya gagal apa ya? Yang namanya gagal adalah terjadinya kecelakaan dan meninggal gitu ya. Jadi di sini adalah kumulatif death tolls-nya ada sekitar 40 ya sampai tahun 2016 dari 2008 ya. Berarti berapa annual death rate-nya? Bisa dihitung? Jadi banyaknya kecelakaan 5 ya. Kok 5? 40 ya. Nah. Total kita punya banyak kecelakaan adalah 40 ya. Annual death rate itu kan banyaknya kegagalan dalam satuan waktu ya. 40 dalam satuan waktu ya. Karena kita mau cari per tahunnya annual death rate berarti per tahun. Nah, ini data 40 kecelakaan itu dalam berapa tahun ya? Data di atas 2008 ya sampai 2016. Berarti kita punya total 8 tahun ya. 40 dibagi 8 ya, 40 dibagi 8 ya. Jadi sekitar sebentar 40 8. Itu berarti mohon maaf ya sebentar ya. Jadi kita punya 40 dari selama 5 tahun ya, selama 8 tahun, selama 8 tahun. Kemudian per
pemakaiannya, annual ridership-nya about 3 millions ya, 3 millions. Jadi the annual ridership-nya is 3 million on average ya. Jadi rata-rata penggunanya adalah sekitar 3 billion. 3 billion itu berapa ya? 3 billion itu miliar, Bu. 3 miliar ya, 3M ya. Nah, ini annual death rate-nya ya. Sehingga Anda bisa menggunakan RT-nya dari 1 per FT ya untuk mengukur tingkat reliabilitas dari si pengguna jalan ya. Sorry ya terkesan cepat-cepat dan Bu ini tadi barusan lihat waktu terputus, lihat ini ya, lihat time ternyata sudah 9.24 ya. Kita kuliahnya kan 15 menit selesai ya. 9.45 kan ya, 7 sampai 9.45. Oh, ini jam 10 ada ujian. Jadi terkesan cepat-cepatan tadi sebenarnya mau minta Anda menghitung ini ya. Oke, nah sekarang kita ke maksima ya berikutnya ya. Nah, kita akan mencoba untuk soal ini sudah ada ya, soal ini sudah ada di slide yang awal-awal ya. Jadi fungsi kerusakannya adalah FT ya. Kemudian ini adalah fungsi CDF-nya ya, kumulatifnya. Ini adalah menu-menunya ya, menu-menunya. Nah, sekarang Anda bisa lihat dulu ya fungsi probabilitasnya. Bu ini akan coba pindah screen ya, pindah screen ke maksima. Bentar. Share screen. Kemudian ini akan skip dulu. Ini guys ya. Nah, ini kita akan coba berpindah ke maksima ya. Fungsi probabilitasnya ini ya. Fungsi probabilitasnya ini. Ini kecilin dulu ke sini. Kemudian kita ke maksima. Ya, semuanya silakan membuka maksimanya terlebih dulu ya. Maksimanya terlebih dulu. Ya, sudah. Nah, kita akan membuat fungsi probabilitas dulu. Kita akan membuat fungsi probabilitas ini dulu ya, fungsi probabilitas. Jadi kita akan membuat dulu fungsi probabilitas dengan cara mengetik ft ya, ft titik 2, ft titik 2 1 dibagi 40 ya. Ini masukkan rumus seperti biasa. Kalau ada kali ketik bintang ya. Ketik bintang di tempat Anda, tapi munculnya titik ya. Kali eksponensial E pangkat ya min T dibagi 40 dibagi 40. Nah, itu. Terus diakhiri dengan titik koma, lalu enternya adalah shift enter ya. Enternya adalah shift enter. Nah, seperti itu guys. Nah, silakan dicoba dulu. Anda akan melihat layarnya seperti di depan. Nah, ini jangan diabaikan aja. Ini apa namanya? Menunjukkan berapa komen yang sudah kita ketik. Jadi yang dilihat itu yang sebelah sini ya. Nah, ini adalah fungsi probabilitas fungsi kerusakan yang mau kita cari ya. Fungsi kerusakan yang mau kita cari. Ini fungsi kerusakannya. Jadi sekarang Anda mencoba menginput dulu ya, menginput dulu fungsi kerusakannya seperti itu. Sudah bisa? Ya, Bu ini coba dulu. Nanti kita akan interaktif kepada Anda ya. Nah sekarang kita mau cari CDF-nya ya. Kita mau cari CDF-nya. Bu ini akan kembali dulu ke sini ya, ke slide ya. Ini yang Bu ini bilang tadi di depan. Ya, ini yang Pak Arwi memberikan soal ini. Kemudian hasil kumulatifnya adalah seperti ini ya. Anda perhatikan ya guys, jawabannya adalah yang ini ya. Jawabannya adalah yang ini ya. Kayaknya di sini ada sedikit kesalahan ketik ya. Jadi jawabannya nanti direvisi seperti ini slide-nya ya. Nah,
kita sudah menghitung secara manual, kita akan memperoleh fungsi CDF-nya seperti ini ya, seperti 1 min E pangkat ini. Nah, maksimal akan membantu kita untuk menghitung juga seperti itu. Kita kembali lagi ke sini. Kita lanjutkan untuk melakukan perhitungan yang terkait dengan fungsi kumulatif ya, fungsi kumulatif ya. Nah, fungsi kumulatif itu kita lanjutkan ke F besar T ya. Jadi Anda boleh tulis F besar T, tapi kalau kurang jelas Anda bisa menulis F besar T gini. Tapi Bu ini lebih senang F besar T kayak gitu. F-nya huruf besar ya. F besar karena rumusan rumusan dari FT itu kan integral ya. Jadi titik 2 integral dari FT terhadap T ya, mulai dari 0 sampai T ya. Kemudian titik koma, shift enter. Nah, Anda akan mendapatkan rumusan jawaban seperti ini ya. Nah, ini kalau Anda dia memang tidak menyederhanakan ya, maksimal tidak menyederhanakan. Nah, ini kalau disederhanakan, ini Anda akan mendapatkan jawaban sama persis dengan fungsi yang ada di sini ya, fungsi yang ada di sini ya. Jadi ini adalah fungsinya fx-nya. Kemudian ini cara bacanya adalah ft itu integral dari 0 sampai t ya. Di mana fungsi probabilitasnya ini T ya. T bukan fx. Kita harus biasakan dengan T ya. Seperti itu guys ya. Terus kemudian kalau kita menguji ya, tadi kita ngomong ya, akumulasi dari FT. Jadi kalau dijumlahkan dari 0 sampai tak terhingga dari FT dt itu probabilitasnya sama dengan 1 ya. Probabilitasnya sama dengan 1. Probabilitasnya sama dengan 1. Artinya jumlahan semua fungsi probabilitas di setiap T mulai dari 0 sampai tak berhingga. Ini masih ingat grafiknya tadi kita dari T0 kita jumlahkan FT-nya sampai T tak terhingga di sini. Totalnya harus sama dengan 1. Nah, ini juga untuk mengecek apakah rumus kita sudah benar atau tidak. Nah, untuk mengecek ini ya, bahasa ininya di maksimalnya adalah seperti ini ya. Ini contohnya adalah integrate, hitunglah integral dari FT terhadap T. Ini naikkan sedikit. Ya, geser sedikit. Mulai dari 0 sampai tak berhingga infinite ya. Kemudian di belakangnya diakhiri dengan titik koma. Terus kemudian waktu enter shift enter keluar 1 ya. Jadi ini menunjukkan bahwa fungsi kumulatif dari FT sepanjang T dari 0 sampai tak terhingga adalah 1. Nah, itu guys, coba dulu di maksimal Anda. Yang sudah selesai bisa raise hand ya, Bu ini kepingin lihat ya screen-nya. Oke. Ini ada kurungnya ketinggalan. Nah, sini itu walaupun sudah nulis pakai pad ya, masih menceng-menceng ya. Kalau yang ini dari sini ke sini ya. Nah, ini menjelaskan ini. Kalau yang jawaban ini, yang bunyi lingkar merah ini adalah jawaban persis seperti ini. Ya. Ya, oke, Bu ini akan melihat dulu teman-teman yang sudah raise hand. Terima kasih. Bu ini akan coba stop share ya. Tadi yang duluan Lydia Clara ya. Silakan Lydia Clara. Lydia dulu ya. Lid bisa share screen? Lydia? Ya, Bu. Ya, bisa share screen? Bisa, bentar ya, Bu. Ya.
Sudah kelihatan, Bu? Ada? Ya, jadi ini tadi dievaluasi bukan yang ketik adalah O ya, bukan 0. Jadi diulang jadi ini sudah betul. Oke, Lydia, terima kasih. Sekarang Clara, silakan stop share. Ya. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Begini. Sudah. Oke, kita lihat sebentar. FT sama dengan ini. Ingat ya, nanti pas waktu kita ketik itu tidak perlu spasi macam-macam ya. Ya, ini sudah betul. Kemudian keluar ya, integrate dari 0 sampai ini juga sudah betul. Ini 1. Ya, exactly, betul ya. Oke, kita sekarang ke contoh soal yang kedua ya. Nah, contoh soal yang kedua ini Anda bisa control all, bisa delete ya kalau nggak ganggu, tapi Anda bisa continue ke yang bawah ya. Bisa continue ke yang bawah ya. Seperti itu. Baik guys, terima kasih Clara. Kita akan stop share screen dulu, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Ya. Nah, kita kembali ke sini ya guys. Di slide itu kan sudah dihitung ya, dihitung soal yang ini. Ya, soal yang ini ya guys, kan kehitung 0,2. Reliability-nya setelah umur 8 tahun, komponen ini masih bisa berjalan sekitar 20% ya, ininya. Ini kan yang ditanya RT ya. Nah, rumusnya kan fungsi probabilitas kalau berdistribusi eksponensial seperti ini ya. Itu dilihat-lihat dulu ya rumusnya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke maksima ya. Ya, ini sekedar mengingat Anda ya, ketika kita punya data, kita cari dulu distribusinya. Setelah tahu distribusinya apa, kita gunakan rumus yang ada distribusi tersebut untuk mengestimasi probabilitas dan menghitung lifetime matrix yang berikutnya. Nanti grafik ini akan kita ulang lagi di minggu-minggu berikutnya ya. Nah, sekarang untuk contoh soal yang sama, yang tadi ya, ini ya. Nah, ini kan soal yang sama ya. Nah, fungsi probabilitasnya kayak gini. Oke, kita akan mulai ya dengan maksima ya, dengan maksima ya. Nah, ini guys, ini kan diketahui waktu rata-rata kerusakan betanya. Jadi diketahui betanya, beta itu adalah waktu kerusakan 5 tahun. Sehingga lambdanya itu adalah 1/, beta ya, 1/5. 1/5. Ya, artinya ada sekitar 0,2 kerusakan dalam 1 tahun ya. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini. Oke, kita akan mulai maksimanya lagi. Permisi Bu. Ya, silakan. Ibu belum share screen untuk maksimanya. Kayaknya ini masih only PPT-nya. Masih PPT-nya ya? Bu ini ulangi ya. Iya. Oke, terima kasih feedback-nya. Bu ini ulangi dulu. Oke, sudah ke maksima sama ininya? Iya, sudah kelihatan. Ya, terima kasih ya. Ini siapa ya? Oke, Bu ini lanjutkan ya, lanjutkan. Jadi ini soal yang tadi diketahui bahwa betanya waktu rata-rata waktu kerusakannya adalah 5 tahun, betanya 5 tahun ya, di mana time yang di sini itu year ya, dalam tahun ya, time di sini dalam tahun. Kemudian ketahui lambda adalah 1/, beta ya. Jadi kalau waktu yang dibutuhkan sampai terjadinya kerusakan itu 5 tahun, berarti dalam 1 tahun terjadi 1/5 kerusakan ya. Lambda adalah jumlah kerusakan dalam tiap periode ya, atau 0,2. Kita masukkan ke dalam data ini karena di sini dibilang berdistribusi eksponensial, maka kita gunakan rumus fungsi kerusakan distribusi eksponensial. Tapi kalau datanya keluarnya distribusi gamma, maka kita pakai fungsi kerusakan dari gamma ya, dan seterusnya ya. Kita mulai dulu dengan yang gampang-gampang ya. Jadi kita mulai dulu dari distribusi eksponensial. Oke, sekarang guys, Anda sudah bisa ya untuk maksimanya. Untuk maksimanya, Bu ini scroll
Control All, delete dulu supaya gak ganggu ya. Supaya gak ganggu, toh sudah ada recordingnya ya. Baik guys, kita mulai pelan-pelan. FT titik 2, nggak usah spasi, nggak usah macam-macam ya. Terus Anda boleh ketik 1/5 tutup kurung kayak tadi, atau Anda bisa menggunakan 0,2 langsung ya, nggak masalah. 0,2 kali lambda kali E pangkat ya, rumusan yang ini E pangkat min lambda min 0,2 kali T kali T. Itu ya guys. Ini bersihin dulu. Ya. Terus titik koma, shift enter. Iya. Nah, ini adalah apa guys? Ini adalah fungsi dari kerusakan FT sama dengan lambda kali E pangkat min lambda T, di mana lambdanya sama dengan 0,2 ya. Dari sini ya, dari soal sebelumnya, dari soal yang di sini. Mohon feedbacknya. PowerPoint yang sebelah kiri itu kelihatankah di screen? Kelihatan, Bu. Oh, kelihatannya. Oke. Nah, ketemulah FT-nya seperti ini ya, guys. Nah, sekarang kita mau cari RT nih. Kan kita diminta untuk mencari umur setelah 8 tahun ya. Setelah dipakai 8 tahun, komponennya ini atau sistemnya ini masih berjalan atau tidak. Berarti yang kita cari adalah RT. You have to remember RT tadi apa? Integral dari T sampai tak berhingga ya. Ya. Kalau F besar T kan kebalikannya. Dari 0 sampai T, ya kan? Ft dt, ya kan? Kalau fungsi reliability kan dari T sampai tak berhingga itu. Ft dt, ya. Oke, kalau Anda sudah bisa, silakan kita buat ya. Lanjut berikutnya. RT titik 2 integrate ya, integrate dari Ft terhadap T mulai dari T sampai tak berhingga. Oke, seperti itu. Infinite titik koma shift enter. Nah, ketemu nih jawabannya. 1 minus E pangkat T min 5. Nah, ini. E pangkat T min 5. Ya, nanti kalau Anda hitung itu ketemu ya seperti itu. Ya, guys. Sudah. Ini geser dulu supaya bisa kelihatan ininya. Oh, sisa 2 menit. Ya, jadi ini adalah FT-nya tadi di sini. Ya. Kemudian ini adalah fungsi RT-nya ya di sini, ya. Nah, sekarang kita mau lihat mau ngitung RT8 nih, RT8. RT8 ya. Jadi kita mau hitung RT8, ini lanjut ya, enter. Ya. Hitunglah RT, untuk T sama dengan 8 ya. Ya guys, ini RT untuk T sama dengan 8. Jadi kita menghitung terus titik koma shift enter ya. Hasilnya adalah 1 kali E pangkat min 8,5. Nah, kelemahannya Maksima adalah dia tidak menghitung angka kalau ada eksponensialnya ya, kalau ada eksponensialnya. Sehingga kalau kita sudah dapat seperti ini ya, cincai lah ya, Maksima sudah bantu kita dapat sampai ending gitu. Nah, endingnya kita diminta untuk menghitung sendiri, bisa pakai kalkulator, bisa pakai Excel gitu ya, bisa pakai kalkulator, bisa pakai Excel. Jadi Bu ini sekarang ke Excel ya, sekarang ke Excel. Oke, nah sekarang kita ke Excel ya. Excel itu sama dengan 1 kali E nggak usah ya, berarti eksponensial langsung ya, minus 8 bagi 5. Ya, itu Excelnya seperti itu ya guys.
Ini di Excel jadi ini, ya. Kemudian langsung kita enter. Hasilnya adalah ini hilangkan titik depannya. 0,2. Nah, langsung dapat jawabannya ya. Sehingga itulah yang di PowerPoint Anda ketemu 20% itu, bahwa setelah komponen atau sistem ini dipakai 8 tahun, tingkat reliability-nya 20%, cukup rendah ya. Sudah hampir mau rusak ya, cuma bisa 20% reliability-nya. Oke. Gitu guys. Nah, oke. Ini Bu Yeni akan coba, apakah ada yang sudah selesai? Minta partisipasinya, silakan raise hand. Bu Yeni akan coba lihat ya, yang sudah dikerjakan. Tidak ada ya? Oke, Kristen. Mau tanya. Ya, siapa ini? Artinya RT Albert. Oh ya, Albert. Ya, artinya RT? Berarti 20% ini artinya selesai 8 tahun dia cuma tersisa 20% gitu. Ya, betul. Jadi kayak kalau HP-nya kita waktu beli kan belum pakai kan 100% baterainya. Tapi ketika sudah pakai 8 tahun, itu tingkat reliability-nya cuma 20% suka rusak ya, rusak. Tapi kalau RT-nya dia setelah 8 tahun masih mendekati 1, berarti baterai dari HP ini bagus ya. Pakai 8 tahun masih andal gitu. Gitu Albert. Oh, oke. Terima kasih. Jadi ini arti RT tadi, kenapa Bu ini minta Clara menjelaskan kembali. RT adalah probabilitas komponen tersebut masih berfungsi setelah dipakai T adalah 20%. Ini, jadi kita mau ngitung ini nih, ini informasi yang penting ya. Nah, kalau kita sudah tahu informasi ini berarti barang ini kurang bagus setelah pakai 8 tahun ya, setelah itu. Oke, Albert? Ya. Bu Yeni akan coba stop share dulu. Kristen, terima kasih ya sudah berresign. Silakan Krif untuk menunjukkan. Ya. Sebentar ya Bu ya. Ya. Sudah kelihatan belum ya Bu ya? Sudah Krif. Ya, Bu ini review dulu ya. FT sama dengan ini kali ini. Oke, betul. Ini keluarnya betul. Kemudian integrate dari T sampai infinity betul. Kemudian keluar ini. Ya. Oh ya. Oke, sekarang dicoba Krif. Hitunglah RT mulai RT, RT, T sama dengan 8. Titik koma, shift enter. Ya. Nah, ini yang nanti Anda akan hitung di Excel ya, guys. Ya, atau hitung kalkulator ini keluarnya nanti 20% tadi ya di Excel. Ya. Atau Bu, aku tidak mau pakai cara ini, boleh. Aku mau pakai cara ini tapi dari T-nya langsung saya ganti 8 boleh ya. Oke, Krif lanjutkan. RT sama RT.2 integrate, buka kurung, FT terhadap T, mulai dari 8 sampai infinite. Nah, ini kita langsung ngitung nih. Ya, enter. Ya, scroll down agak ke atas dulu. Ya, sama ya hasilnya. Hasilnya sama ya, saya bersihin dulu ini. Jadi, sama. Jadi, kalau yang atas ini adalah fungsi RT-nya, ini tulis dulu di sini. Ini adalah fungsi RT-nya. Kalau yang ini langsung ngitung R8-nya ya. Diminta untuk ngitung mulai R8-nya. Jadi ini fungsi RT-nya dulu baru di sini dipanggil RT tolong hitung untuk T sama dengan 8. Kalau ini langsung ngitung R8-nya ya. Begitu guys ya. Nah, karena Bu ini sebentar lagi mau nguji TA ya. Kristen, terima kasih ya. Kita stop share dulu. Izin stop share ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Krif. Oke, Bu ini akan share screen dulu. Ya. Loh, PowerPoint-nya Bu ini hilang. Oke. Ya, jadi Anda diminta untuk mencoba untuk soal yang terakhir itu ya guys. Ya, karena nggak sempet.
nanti kita bahas di pertemuan minggu berikutnya ya. Pertemuan minggu berikutnya. Nah, tapi Bu Yeni kasih kunci jawaban ya. Ya, yang ini ya guys. Nah, ini apa namanya? Soal latihannya untuk beta 2 ya tinggal dimasukkan aja. Ini ada sinteksnya dari Pak Arbi ya. Ini terus kemudian kalau Anda hitung jawaban akhirnya tadi terlanjut ini ya. Silakan dihitung ya. Nanti ketemunya jawabannya adalah ini ya. Jawabannya adalah ini ya. Silakan dicoba di maksima. Nanti kalau maksimanya keluar eksponensial tidak hitung satu nilai akhir, Anda bisa menggunakan Excel untuk menghitungnya ya, seperti itu. Cara menggunakan Excel-nya tadi Bu ini sudah tulis di sini juga ya, di bawah ini ya. Begitu ya guys ya, dibantu untuk latihan ini di maksimanya. Minggu depan kita akan bahas lagi ya. Oke, untuk perkuliahan hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke guys. Oke guys, Anda sudah masuk di situ. Kelasnya Bu ini belum buka ya. Belum. Sementara saya isi dengan week 11 dulu ya materinya ya. Week 11. 11 teknik keterandalan. Oke. Coba Van, refresh Van. Sudah buka. Ya guys, ini bisa lihat mata kuliahnya. Senin tanggal 3 Mei, yes. Ya, masuk. Wah, harus isi kuesioner. Ya. Ya, ini sebenarnya bagus ya. Filosofinya Ubaya itu untuk mengontrol bahwa dosen itu selama daring juga ini. Oh, sudah sukses presensi. Ya, oke. Ya, yang bawah 2 itu kita sudah mulai duluan guys. Yang tanda silang itu dosen-dosen sudah mulai minggu ke 2 minggu sebelumnya ya. Kalian kan baru mulai ini. Jadi kelihatan di tanggal 3 Mei baru ada tanda itu ya. Yang 2 sebelumnya memang mengandalkan absensi kayak sebelumnya. Oke, Ivan, terima kasih. Guys, terima kasih. Kalau Anda sudah absen seperti Ivan, silakan leave the meeting. Okay, thank you very much for your attention today. Thank you for your participation. I very appreciate it. Okay, bye-bye.